Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo kita mulai ngaji kita dan baca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita yang baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda'ana biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki tasik bab 8 perkara. Makalah yang ketiga. Niki kita ketinggalan tadi di print. Tadi untuk kitab Nashihul Ibadin jenengan saged download atau download PDF wonten. Terjemahane nggih kathah. Wal maqalatu salisatu, maqalah yang ketiga dari bab 8 perkara. Qala Umaru radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, man taraka fudulal kalami, barang siapa yang meninggalkan banyak bicara. Fudulal kalam ini tidak hanya banyak tapi berlebihan dalam berbicara. Kakean ngomong. Kakean itu ya lebih dari kakean. Bahasa Arab ini fudulal kalam, kakean ngomong. Bahasa Surabaya mungkin apa? Napa? Kakean cocot. Iku fasih ngoten. Barang siapa yang meninggalkan berlebihan dalam berbicara sampai yang mestinya tidak harus dibicarakan itu berlebihan. Muniha, maka dia diberikan oleh Allah al-hikmata, hikmah. Hikmah itu artinya kebijaksanaan, atau hikmah juga artinya ilmu. Jadi ilmu itu juga disebut hikmah. Orang yang tidak berlebihan dalam berbicara, dia akan diberikan ilmu oleh Allah, diberikan sifat yang bijaksana. Jadi kalau seharusnya berbicara ya harus bicara, kalau tidak, tidak. Kalau tidak waktunya bicara sendirilah, itu namanya fudulal kalam. Atau kalau murid ya begitu. Kalau dia ini biasa dia memperhatikan, nggak banyak bicara, diberikan hikmah, ilmunya bisa diserap. Siji sing kakean omong, ngomong pelajaran ngomong dengan misalnya guru muridnya ono sing ngomong aja pasti tidak dapat ilmunya.
Maka ini makolahnya Sayyidina Abu Bakar, siapa yang meninggalkan berlebihan dalam berbicara, dia akan diberikan hikmah, diberikan ilmu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam sebuah hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda gini, la tadkhulu halawatul iman. Jadi ini penjelasan dari pertama, orang yang tidak berlebihan dalam berbicara dapat hikmah ini. Ini berdasarkan hadis Nabi. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk apa halawatul iman, manisnya iman, qalbam ri'in, pada hati seseorang. Hati seseorang ini tidak akan bisa dimasuki manisnya iman, hatta yatruka ba'dul hadithi, sehingga dia meninggalkan sebagian perkataan-perkataan atau pembicaraan, khaufal kadhibi, karena takut dusta. Orang yang meninggalkan berbicara yang enggak diperlukan karena takut salah, takut berdusta dia, maka dia akan merasakan hatinya ini akan mudah dimasuki manisnya iman, merasakan manisnya iman. Tapi kalau banyak bicara, kalau balikannya sudah tidak ada filter ya Kak, takut dusta, tidak takut berbohong, ngecebres saya, ini sulit untuk merasakan manisnya iman hatinya. Wa in kana shadiqan, walaupun dia benar saja ini masih menahan. Nah, ini. Wa yatruka ba'dul mira'i wa in kana muhiqqan, dan dia meninggalkan sebagian, meninggalkan riya, walaupun dia itu muhiqqan, berhak, tapi khawatir dia akan ini mengandung unsur riya, jadi dia tinggalkan. Nah, kalau hati kita, kita sudah punya karakter seperti ini, nggak suka bicara apalagi yang tidak seharusnya dibicarakan, nah, hatinya ini gampang menerima ini manisnya iman. Rawahu Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Pertama, jadi meninggalkan berlebihan dalam berbicara. Yang kedua, wa man taraka fudulan nadhari, barang siapa yang meninggalkan fudulan nadhari, berlebihan dalam melihat, jelalatan sampai yang seharusnya tidak dilihat, itu namanya fudulan nadhari, berlebihan dalam melihat. Muniha, maka dia akan diberi oleh Allah khusyu al qalbi, hati yang khusyuk. Makanya kalau sudah jelalatan ini angel khusyuk ini, khusyuk al qalbi, hati yang khusyuk. Maka termasuk nisfal khusyuk, separuhnya khusyuk itu diantaranya adalah melihat salah satu tempat, satu titik di tempat sujud. Ketika ruku, ketika i'tidal, sujud, ya pandangannya di situ, dilatih ke situ. Itu sudah separuhnya khusyuk. Nah, kalau jelalatan, apalagi waktu sholat, nah itu sudah tidak mungkin ini. Khusyuk itu tidak mungkin. Siapa yang meninggalkan berlebihan dalam melihat, termasuk yang melihat maksiat, maka dia akan diberikan hati yang khusyuk. Wa man taraka fudulat ta'ami, ini yang ketiga,
kata Sayyidina Umar, barang siapa yang meninggalkan fudulat ta'ami, jadi taroka itu artinya meninggalkan, maka barang peninggalan disebut tirka bahasa Arabnya. Tirka itu berarti peninggalan. Kalau orang yang meninggalkan bahasa Arabnya tarikun, meninggalkan sholat berarti tarikus sholah. Nah, itu. Jadi waman taroka, barang siapa yang meninggalkan fudulat to'ami, berlebihan dalam hal makanan, kakean mangan. Jadi semua kalau berlebihan tidak baik. Kakean ngomong ya tidak api, kakean pelirak-pelirik jelalatan ki api, namanya kakean. Termasuk kakean mangan. Nah, siapa yang meninggalkan berlebihan dalam hal makan, muniha ladzatal ibadati, maka dia diberikan oleh Allah ladzatal ibadah, kenikmatan dalam ibadah. Jadi kalau kita ini kok kakean mangan, nah ini ibadah ya gak nikmat. Ruku ganjel misalnya, wareken mangane. Makanya kita ini kenapa kalau puasa itu ibadah terasa ringan, enak gitu ya ibadah kita. Karena makannya ya tidak berlebihan, bukannya secukupnya, takjil makan secukupnya, ya puas sedikit saja sudah puas. Sampai wonten wonten makanan yang prasmanan ambil sendiri, silakan makan sepuasnya, bukan sebuasnya. Jadi orang yang tidak berlebihan dalam makanan, maka dia akan merasakan ladzatul ibadah, kenikmatan dalam beribadah. Nah, di antara ibadah ini gak terasa nikmat karena kakean panganan. Ya contoh napa? Kalau jenengan bukoe kakean, misalnya mari luwe terus mangan bukoe kakean. Niki kajeng terawih ngadeke rasa-rasen gak nikmat. Jadi apalagi kalau dulu masih muda jenengan sih nom-noman kados kula biyen sih. Lek buka ngoten kabeh kaya di napa? Lebokno kabeh. Lap-lep sampai kaya glangsing. Mari diisi, goyang-goyang disendekaken. Lah wis aras-arasen gerak. Nah, jadi kalau kita ingin ibadah, menikmati ibadah, caranya jangan terlalu banyak makan, meninggalkan fudulat to'am, berlebihan. Jadi berlebihan dalam hal makanan. Wa man taroka fudulat dohaki, ya ini. Waman dan barang siapa taroka yang meninggalkan, terkait niki wau dari yang dilanjut waman tarokat dohak. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man sobaro ala kutis syadidi, barang siapa yang bersabar atas makanan, jadi kutil balad itu biasanya makanan pokok, kalau kutis syadidi ya makanan yang cukup untuk kekuatan menggerakkan anggota tubuh kita ini. Sobron jamilan, dengan kesabaran yang baik. Jadi siapa yang sabar ketika menghadapi lapar,
atau ya tidak kenyang benar dengan sabar yang baik. Askanahullahu minal firdausi, maka Allah akan menempatkan dia di surga Firdaus, haitsu syaa, sesuai yang dia inginkan. Jadi di mana saja, di kaplingan, di perumahan Firdaus ini nanti, sesuai dia kehendaki, mau pilih yang di depan, yang di pojokan, atau kayaknya bebas. Nah, ini orang yang sabar menghadapi mungkin kekurangan makanan. Jadi ini ada keutamaannya, berlapar-lapar, apalagi kalau kelaparan. Siapa yang diuji oleh Allah diberi kelaparan mungkin ya, yang berat. Jadi alal qutis syadid, kelaparan yang berat. Nah, ini. Tapi dia sabar, sobron jamilan, dengan kesabaran yang baik. Tidak kemudian ya diuji lapar, tapi kemudian mengambil yang haram, berarti tidak sabar. Orang yang sabar diuji oleh Allah dengan kelaparan yang berat, dia benar-benar sabar, nggak mengeluh. Ya memang belum dapat rezeki mana misalnya, maka dia akan askanahullahu minal firdaus, dia akan ditempatkan oleh Allah di surga Firdaus, haitsu syaa, sesuka hatinya. Jadi sesuai keinginannya, di mana saja, pokoknya bebas memilih di surga Firdaus. Jadi ini orang yang diuji lapar ini kan berat, seperti kita kalau puasa. Aku malih mboten nate poso. Pas puasa hari pertama, ini kan tolai kapan maghrib, ini berat. Padahal jatah makannya kan pasti sudah. Nah kalau orang yang diuji kelaparan, tidak punya makanan, tidak punya yang dimakan hari ini kan tidak jelas jam makannya. Kalau kita ini kan sudah jelas, nanti adzan mesti oleh mangan ya, ada rezekinya. Lah ini makanya orang yang menghadapi ujian yang berat termasuk kondisi kelaparan, kekurangan makan, kemudian dia sabar, maka Allah akan menempatkan dia di surga Firdaus sesuai keinginannya. Ibarat perumahan dan sudah mau milih yang mana, depan, belakang, tengah, atau yang pojokan, nah, bebas. Nah ini waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak hadis yang terkait dengan ini. Makanya saya yakin panjenengan yang ngaji, kita yang ngaji ini insya Allah pasti mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan sudah berapa kali bersolawat ya. Haji qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersolawat enggak harus nunggu ngenteni wonten salawatan Habib Syekh nanti ya. Waduh berbondong-bondong, kita ngaji ini sudah yang kita dengarkan hadisnya Rasulullah, makolanya para sahabat Rasulullah. Nah, ini sudah pasti, yang senang ngaji pasti cinta Rasulullah. Jadi sudah pasti insya Allah kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ri'in ishtaha syahwatan, siapa saja yang sangat ingin bersyahwat, itu artinya sangat tertarik
kepada sesuatu. Kalau terkait dengan makanan ya sangat tertarik dengan makanan, sudah kenyang terus saja misalnya. Kalau ini terkait dengan tadi berlebihan makan. Faradda syahwatahu, kemudian dia menahan syahwatnya itu. Wah ini kalau ini karena hadis ini dikaitkan dengan makan tadi ya. Oh ini enak ini, tambah lagi menunya. Oh ini enak lagi. Nah ini kemudian dia sangat ingin, menunya banyak, ada 5 macam. Kemudian dia sudah kenyang sebenarnya, saat ini sudah penuh. Tambah lagi. Kemudian dia bisa menahan syahwatnya ini. Wa atharu ala nafsihi, dan itu membekas dalam dirinya. Jadi sih kepingin itu tapi berlebihan nanti. Nanti kalau pakai sujud berat misalnya ya, engkau kati terawih ngantuk, kuareken. Nah ini berarti menahan syahwatnya. Bagaimana kalau ada orang seperti ini, dia sangat ingin berhajat kepada sesuatu, kemudian dia menolak syahwatnya, keinginan kerasnya untuk makan tadi, dan ini masih membekas di dirinya. Waduh, ini besok nggak ada lagi, tapi kalau dimakan ya sudah penuh ini. Ghufirallahu, maka dia diampuni oleh Allah. Loh, jadi kelihatannya memakan, tapi ini ternyata membawa ampunan Allah. Jadi untuk mendapatkan ampunan Allah itu ya banyak caranya, termasuk mengendalikan nafsu, syahwat, termasuk syahwat keinginan keras kepada makanan. Nah ini, karena ini dikaitkan dengan fudulat to'am tadi. Rawahu ad-Daruqutni, hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Jadi ini diantara masih ada berapa nih? Baru 3. Jadi ada 8 hal. Siapa yang meninggalkan ini akan dapat, siapa yang meninggalkan banyak bicara dapat ilmu. Siapa yang meninggalkan banyak berlebihan dalam melihat, dia akan diberikan hati yang khusyuk. Yang ketiga, siapa yang meninggalkan berlebihan makan, dia akan diberikan nikmatnya ibadah. Dan yang keempat, siapa yang meninggalkan fudulat dohaki, ya ini. Yang keempat ini meninggalkan banyak tertawa. Bagaimana? Insyaallah akan kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Berkatan mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun.